Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Uzi. Gue tinggal di Jakarta, cuma gue asli orang Minang. Gue mau berbagi sedikit cerita pengalaman mistis gue untuk buat kalian nih. Ini tentang kuntilanak yang ganggu gue ngekos di sekitaran Bintaro dulu gitu. Nah, itu kejadiannya tahun 2015 yang lalu. Jadi gue ngekos di bekas rumah sakit, ya nggak besar sih, cuma rumah sakit kecil begitu, dan itu sudah puluhan tahun nggak beroperasi. Jadi sama pengelola sana dibikinlah jadi kos-kosan dan kontrakan gitu. Ya mungkin karena tempatnya di sana juga kurang strategis kalau untuk dijadikan rumah sakit ya, karena ya bagaimana faktornya, dan menurut strategis yang gue lihat sih mungkin begitu. Nah, jadi dari awal masuk mau coba nanya gitu kan, gini nih kontrakan waktu itu, terus ada tulisan kamar kosong di situ. Oke lah, gue masuk gitu, masuk aja udah hawanya udah berat gitu. Gue emang kan agak sensitif ya kalau untuk yang begitu, cuma nggak bisa yang langsung tatap muka begitu, enggak. Jadi berasa auranya berat gitu. Ya udah, gue coba carilah pengelola yang di sana gitu, nanya-nanya sama yang lumayan rame di situ yang ngontrak gitu kan. Jadi akhirnya ketemu lah sama pengurus sana gitu. Dan nanya-nanya soal kamarnya, ada satu kamar yang kosong. Banyak sih sebenarnya, cuma gue tawarin kamar yang agak di dalam gitu taruhnya, soalnya yang agak di luar, yang lebih terang gitu istilahnya, udah penuh gitu kan. Ya wajar sih kalau orang nyari tempat yang lebih terang, apalagi ini kan bangunan bekas rumah sakit gitu. Nah, jadi gue dikasih kamar itu, dari masuk ke dalam itu di itu lorong, jadi ada kamar 3 di kanan, 3 di kiri gitu. Nah, 3 yang sebelah kanan ini, kamar pertama udah diisi gitu kan, udah diisi sama satu keluarga, ada anak kecil 1 atau 2 waktu itu ya, 2 kalau nggak salah. Terus 2 kamar setelahnya itu kosong, dan gua dikasih kamar sebelah kirinya itu, dan kamar ketiga dari pintu masuk. Kamar ketiga paling ujung, karena 2 kamar sebelumnya itu ditutupin hordeng, dan ya mungkin dijadiin gudang kali ya buat naruh kursi atau kasur dulu gitu. Nah, gue jadi di kamar ujungnya itu. Kondisi kamar sih ya biasalah kayak kos-kosan pada umumnya gitu. Cuma karena ini bekas rumah sakit ya, jadi di situ ada wastafel yang lumayan lebar gitu loh, dan panjang gitu. Dan setahu gue sih itu yang buat tempat nyuci alat gitu ya, alat-alat operasi gitu gitulah. Dan ada kasur kecil, ya kasurnya pun ya kasur rumah sakit itu yang matras gitulah, terus disprayin sama kain putih. Lalu terus ada lemari kecil. Nah, disitulah masuk ya, udah gue beresin gitu kan, kipas dan lain-lainnya gitu. Oh iya, dan dari kamar gue itu ada jendela yang arah ke belakang lagi itu. Nah, ada lorong lagi dikit, dan itu ada gudang gitu ya, entah 2 kamar itu mungkin dari diisi sama ya peralatan itulah, kasur dan bangku-bangku juga sama, dan ditutup hordeng biasa putih pun juga sama. Nah, cuma dari lurusan
kamar gue ini ke belakangnya itu ada lorong lagi tuh ya. Sebelah kanan itu setelah gudang tadi itu ada toilet, dan toilet setelah itu ada kamar lagi, nggak tahu itu ditutup. Nah waktu itu kan gue ngeliat itu kan ke belakang, dan kata ibunya misalkan boleh lihat masih udah boleh ke belakang dong. Nah setelah toilet dan kamar kosong tadi itu, kamar yang terakhir itu ada masih ada sisa tulisannya Zah gitu. Jadi ya gue tebak itu adalah ruang jenazah gitu ya kan. Ya nggak gue lanjutin lagi soalnya udah lebih pekat auranya gitu ke sana. Ya udah gue balik lagi dong. Waktu penelusuran itu gitu kan, di toilet pun itu aja udah berasa banget. Dan untungnya ada toilet di luar nih, di luar pintu masuk. Di luar pintu masuk itu sebelah kanan ada toilet dan kamar mandi gitu. Untungnya di sana ada, jadi bisa mandi di sana gitu. Nah udah gue beresin gitu kan, beres barang-barang gue malam gitu ya, karena waktu itu emang kebetulan meliburkan diri ya kan, baru pindah gitu. Gue coba tidur ya kan, capek gitu. Nah, nggak tahu itu kira-kira jam berapa, gue antara sadar nggak sadar tiba-tiba mata gue melek. Nah di muka gue ini mungkin jarak sekitar 3-5 cm gitu, itu ada muka rata putih pucat sampai bentuk transparan gitu, dengan rambutnya menjulur ke bawah dia. Bukan berarti posisinya dia melayang di depan gue gitu kan, tapi rambutnya nggak ke bawah ke muka gue, tapi ke bawah badan dia gitu. Nah begitu kaget gue dong, merem bentar, terus setelah gue kaget merem dia langsung hilang. Nah di situ gue duduk gitu kan, gue kaget, iya shock, gue kaget karena dengan tiba-tiba begitu. Oke, gue coba tenangi diri, gue duduk, terus gue bilang begini, Mbak, kalau mau kenalan bye-bye aja. Ini saya udah duduk, sudah sadar. Kalau mau kenalan ayo, muncul depan saya. Gak apa-apa kok. Daripada begitu, saya kan di sini mau istirahat tenang gitu. Kalau diganggu begitu, saya nggak suka. Kalau mau bye-bye silakan, ayo muncul sekarang juga. Itu jam kalau nggak salah gue lihat HP 1 lewat berapa gitu. Tapi gue tungguin setengah jaman, hening tuh, nggak ada suara apapun sama sekali. Dan kondisinya gelap, karena gue emang suka tidur gelap-gelapan. Di lorong itu emang gak ada lampu, di lorong kamar gue gak ada lampu, di lorong ujung pun gak ada lampu. Kebayang gelapnya gimana. Cuma gue orangnya suka gelap tidur, jadi lebih tenang gitu. Gak ada sesuara apapun. Oke, gue cuma bilang oke, baiklah. Gue balik lagi tidur gitu kan. Oke, tenang tuh. Nah nextnya nih, hari ketiga itu gue emang rada capek banget ya, capek banget kerja gitu kan. Baliknya agak maleman ya, 9 kalau nggak salah malam gitu. Itu gue mandi, udah nyoba main HP bentar gitu ya, jam setengah 12 kalau nggak salah gue udah mulai tidur tuh. Gitu kok kayak ada angin badai, kok ngerasa kerusuk gitu kan. Ini apaan gitu. Gue bangun dong jadinya gara-gara suara-suara begitu. Gue intip lah jendela gue, dari jendela yang ngarah ke belakang gitu, yang lihat
langsung lihat ke gudang itu. Gue intip lah ke sana, dia hordengnya gerak-gerak gitu, ada angin di dalamnya, kayak anginnya kayak muter-muter gitulah. Terus sekilas jelas banget itu gue lihat ada bangku dan meja melayang. Setelah begitu gue ngeliat itu yang melayang, oh ya udah gue tutup. Oh, lagi ada acara. Dan mati gue cuma begitu doang. Ya udahlah biarin urusan mereka. Ya udah gue tidur lagi. Itu jam 2-an tuh. Serah deh kalian mau ngapain gitu kan. Udah gue tidur. Next hari ke-7 dan terakhir gue dikerjain sama dia. Gue dikerjain 3 kali gitu kan. Yang kedua tadi mungkin ya kena masa perkenalan juga kali, cuma lebih rame gitu kan. Hari ke-7 nih gue kasihkan main HP gitu kan, udah 1:30, udahlah gue tidur gitu. Gue tidur ngelentang gitu kan, kondisi gelap begitu. Lalu tiba-tiba gue kayak yang diraba begitu. Gimana sih kalau kalian dalam posisi rileks, terus tiba-tiba bagian tubuh kalian diraba, yaitu tangan atau kaki, otomatis namanya bulu roma kalian yang di bagian tersentuh tadi itu berdiri kan gitu, jadi merinding. Sentuhannya itu bukan sentuh yang kayak sentuh biasa atau nepok begitu, enggak, tapi bener-bener diraba kayak ngawang gitu. Dan itu dari ujung kaki sampai menjalar berasa banget, dan gue inget banget rasanya itu sampai ke atas kepala gue. Itu merinding dan badan gue gak bisa digerakin. Ini bukan ketindihan guys, gue gak ngerasa sesak nafas, gue gak ngerasa ada beban berat di perut gue, gak ada, sama sekali gak ada. Gue gak bisa gerak gara-gara merinding itu, gara-gara bulu roma gue itu lumayan berlangsung lama, itu berapa menit gitu, gue juga lupa ngitungin waktunya gitu kan. Jadi selama gue gak bisa gerak gitu, gue cuma baca ayat seadanya. Ya gue paling gue inget itu Al-Fatihah doang, itu yang gue sebut malika sesekali. Namanya di sela-sela itu gue ngedumel, gue marah waktu itu. Gue gak takut sama sekali, gak ada rasa takut sama sekali gue waktu itu. Ketakutan yang merinding itu, gue merinding karena disentuh itu aja. Ya di sela-sela gue baca doa begitu kan, gue ngedumel, awas aja sampai lepas ini loh, awas aja sampai lepas ini. Gue kasih ampun gitu, gue tenang-tenang di sini, mengganggu banget sih gitu. Mati gue gitu tuh, gue ngedumel. Nggak berapa lama lepas dong, gue langsung duduk, lampu nggak gue hidupin sama sekali, gue biarin aja gelap. Gue liat dulu HP gue jam berapa, jam 3 lewat 25 atau 20 berapa gitu. Baru gue ambil ancang-ancang buat ngomong gitu kan. Dan itu nggak ada lembut-lembutnya lagi gue ngomong, itu pakai bahasa yang gue bentak-bentak waktu itu. Mungkin kalau orang denger gue kayak orang gila ngomong sendiri kali ya. Gue duduk terus langsung gue ngoceh, anjing lu ya. Dari hari pertama gue udah bilang, kalau lu mau kenalan ayo, gue tungguin. Kayak apa bentukan lu, apa yang mau lu sampein ke gue. Gue udah bilang mau lu begitu bye-bye. Tapi hari ketiga lu ganggu lagi, dan sekarang lu lebih parah ganggunya begini loh. Gue cuma pengen tenang tidur di sini dari kerja gue seharian, dan lu tiba-tiba ganggu gue begini. Gue tahu lu penghuni lama di sini, dan gue juga udah say assalamualaikum ke sini kok. Sebelum gue ngejejak tanah di sini, gue ngerti adat, gue ngerti yang begituan. Keluar lu sini, bangsat lu ya. Ngomong baik-baik, bicara lu begitu. Keluar gak lu?
Gue tantangin habis-habisan. Diem tuh, hening, nggak ada suara apapun. Satu pun nggak ada suara. Entah angin berembus, tak nggak ada. Suara cicak pun nggak ada. Bener-bener hening banget. Setengah jam mau tungguin. Kenapa lo nggak muncul-muncul? Gue gituin lagi dong. Di mana lu? Berdiri sini depan gue. Dan masih nggak ada reaksi. Oke, ya sudah. Gue udah mulai menenangkan diri gitu kan. Ya udah gue nggak tenang begitu. Gue bilang lagi begini ke dia, cukup ya. Cukup, ini yang terakhir loh. Gue nggak mau lagi ada kejadian lebih dari ini selanjutnya. Jangan sampai entar lo gue jadi membabi buta di sini cuma buat lo gitu. Jangan sampai gue jadi dilepas kendali cuma gara-gara begini doang. Cukup ya. Gitu. Gue tekanin begitu tuh ke dia. Gue coba tidur lagi. Terus gue denger aja gitu. Kan gue gak bisa langsung tidur gitu kan. Gue coba dengerin ada suara apa. Gila, bener-bener hening. Gue kayak rasanya lagi gue lagi di mana gitu. Kayak tempat yang gak ada kehidupan sama sekali. Hening. Sampai akhirnya gue tidur, ya udah. Itu begitu pengalaman gue di hari-hari ganjil gue ngekos di tempat yang begitu gitu kan. Dan dari situ gue jadi makin percaya angka ganjil itu emang keramat untuk hal-hal goib gitu kan. Dan setelah itu gue nggak ada gangguan sama sekali. Setelah 3-3 bulan gue di sana begitu, dan gue nggak pernah coba nyari masalah, atau emang mungkin di sana ramai, cuma gue nggak pernah ngeliat sosok siapapun di sana gitu. Nggak, dan gue juga emang nggak peduli banget sih gitu kan. Gue kan cuma istirahatnya di situ gitu. Ya mungkin sampai di sana dulu untuk cerita dari gue yang mungkin nggak begitu serem buat kalian, cuma ya sedikit sharing bagi pengalaman aja guys. Oke, nanti next gue coba berbagi lagi deh untuk cerita gue mungkin yang masih pengen gue keluarin dari channel ini gitu kan. Oke, sampai situ dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.